Kita sama-sama berjuang untuk masa depan rakyat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 mari menghadirin sidang di MK untuk mendukung hakim MK agar hakim MK itu betul-betul mau berjuang untuk rakyat Indonesia, tapi jangan memikirkan hanya segelintir orang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, kita barusan mengakhiri demo hari ketiga persidangan dan ada beberapa tokoh kami mohon untuk memberikan sambutan tanggapannya. Apa yang akan diharapkan dan apa yang kita telah lakukan ini tadi bareng 3 menit ya, karena waktunya pendek, kita belum sholat maghrib tapi alhamdulillah sudah berbuka puasa yang keren di bundaran patung kuda ya. Kita hentikan patung kuda untuk berangkat, itu kuda-kuda yang digunakan oleh istana untuk ke Nyi Roro Kidul kita hentikan ya. Yang menghentikan sekarang adalah pejuang-pejuang yang bertakwa kepada Allah. Kami silakan kepada mungkin mulai dari Mbak Ida dulu aja. Bentar, 3 menit. Ini kayak rampasan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar karena sudah menjelang harus sholat. Ini adalah awal, tanggal 3 April ini adalah awal aksi kita. Tidak banyak, nggak apa-apa, karena kita terus berjuang. Tanggal 5 kita akan lihat seperti apa. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos, atau kita akan kembali ke sini di patung kuda, dan puncaknya di tanggal 19 dan 22 kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi agar tidak menjadikan MK sebagai majelis kalkulator atau majelis keluarga. Tetap semangat, konsisten, istiqomah, dan Allahu Akbar, merdeka. Kedaulatan akan kembali ke tangan rakyat ketika rakyat istiqomah memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakyat Indonesia, kepada yang masih cinta kepada bangsa negaranya, cinta konstitusi, cinta akan keutuhan NKRI, ayo sama-sama hadir tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 April. Kita kawal sidang MK. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama, kiai habaib, dan para tokoh-tokoh founding father, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat untuk mengawal MK. Insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Allahu Akbar. Abu Kurnia dulu. Ini aku beri kehormatan kepada yang lebih tua dari aku. Yang lebih tua dari aku harus dihormati. Tenang aja, bos saya itu sini. Abang di atas aja sini. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 19, 22 kita sama-sama berjuang untuk masa depan rakyat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 mari menghadirin sidang di MK untuk mendukung hakim MK agar hakim MK itu betul-betul mau berjuang untuk rakyat Indonesia, tapi jangan memikirkan hanya segelintir orang. Maka dari itu kami tidak akan lelah, kami tetap akan mensupport berjuang untuk hakim MK agar hakim MK betul-betul berkeadilan dan betul-betul memakai hati nurani dalam memutuskan sidang di tanggal 22. Maka dari itu ayo kita sama-sama tanggal 5 kita turun lebih besar lagi dan kita kawal agar hakim betul-betul peduli terhadap nasib rakyat Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Tadi disampaikan dulu, saya garis bawahi sebentar. Ingat tanggal 5 ya. Bu Kurnia dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita gembira, berita gembira, berita gembira kepada bangsa Indonesia yang mencintai pemilu yang jujur. Ya, insya Allah ada harapan dan selalu ada harapan. Oleh karena itu, kawal terus sidang MK, di mana MK pun membutuhkan kekuatan. Sesungguhnya pemilu curang ini sangat terang benderang, orang buta pun bisa melihat, orang tuli pun bisa mendengar. Hanya MK membutuhkan kekuatan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hadir tanggal 5, ya, hadir tanggal 5 yang terdekat, nanti tanggal 19 dan selanjutnya tanggal 22. Insya Allah akan didapatkan presiden yang benar-benar harusnya memenangkan pemilu yang jujur ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini naik sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun baik dalam dan luar negeri. Tahun ini, tahun 2024, kita semua sepakat akan menghentikan pemilu curang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 2014, 2019 penuh dengan kecurangan, dan ini puncak kecurangan daripada pemilu itu yang dilakukan oleh rezim Jokowi secara brutal dan amburadul, secara sistematis, terstruktur, masif dan jahat, juga sekaligus jahanam. Maka dari itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, datanglah, hadirilah aksi nanti tanggal 5 April, juga tanggal 19 sekaligus tanggal 22 pada saat pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita hadir, rakyat Indonesia wajib hadir agar dapat memberikan dukungan moral kepada para hakim yang bisa jadi dalam keadaan terintimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kehadiran kita mampu memberikan kepercayaan diri kepada para hakim-hakim konstitusi agar mereka dapat mengambil keputusan yang jujur dan adil, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal konstitusi kita, the guardian of constitution. Itu yang ingin kita maksudkan, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, sekali lagi kita minta kepada seluruh Indonesia hadir dan datangilah aksi yang akan dilaksanakan oleh siapapun itu tanggal 5, 19, dan 20. Demikian. Dan ingat satu lagi, Jokowi adalah sudah menjadi musuh rakyat Indonesia. Musuh Indonesia yang harus segera kita lengserkan, yang harus kita segera tumbangkan, yang harus kita turunkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang ngomong aja sini. Udah ngomong sini, cepat. Minta foto dong, minta foto. Udah langsung aja, udah live ini. Abang, saya pegang. Bapak Ibu masyarakat Indonesia yang kami cintai, hari ini kami berdemo lagi. Secara terus-menerus kami berdemo mulai dari Bawaslu, KPU, DPR RI, dan sekarang di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi pada hari ini memang diguyur hujan, tapi kami tidak menyurut semangat kami, dan kami menuntut demokrasi yang harus jujur, adil, dan bebas aktif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu yang barusan lewat itu adalah ada kecurangan dan intimidasi yang notabene untuk memenangkan salah satu paslon. Olehnya itu, karena kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif ini harus diberantas. Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara, dalam hal ini Jokowi, adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencintangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir bersama kami demonstrasi pada tanggal 5, tanggal 19, 22 untuk kita mendorong MK untuk memutuskan yang terbaik. Dan kami minta untuk paslon nomor 2 harus didiskualifikasi.
karena kecurangan yang sistematis salah satunya sesuai dengan administrasi Bawaslu KPU adalah curang dalam menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Jika kalian semua pada mau berubah bulan 5, 19 dan 22. Ya, hadir. Pegangin aja sampai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 wajib hukumnya rakyat hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Mahkamah Kalkulator, Mahkamah Kolaborator, Mahkamah Kong Kali Kong menjadi Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai Mahkamah Konstitusi, rakyat semua harus mendesak agar pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi, yang sebagai langkah awal untuk melengsarkan atau menurunkan Jokowi sebagai biang kecurangan, bapak kejahatan politik di Indonesia. Yang terakhir, maka pendukung 01 relawan dan kader-kader partai, pendukung 03 relawan dan kader-kader partai semua ikut hadir. Jangan biarkan hanya sebagian rakyat saja yang datang, sementara kader-kader partai pendukung tidak hadir mendukung. Untuk itu mari bersama-sama jadikan ini gerakan rakyat semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Pak Marwan. Mobil miring ini biar dapat semua. Pegangin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, kita konsisten menuntut pengkhianat negara dan penikmat dari hasil kerja pengkhianat negara, yaitu Joko Widodo, Prabowo, dan Gibran untuk didiskualifikasi. Kemudian Jokowinya sendiri itu harus segera dimakzulkan. Yang kedua, kita ingin memberikan dukungan sekaligus peringatan kepada hakim-hakim MK untuk memutuskan sesuai dengan konstitusi, peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip moral, dan azas keadilan. Karena itu putuskanlah bahwa karena fakta kejahatan kecurangan pemilu pimpinan Joko Widodo itu sudah sangat nyata, tidak ada kata lain bagi para hakim MK untuk memutuskan agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh rakyat yang masih concern, yang ingin agar negara ini bisa hidup bebas dari cengkraman oligarki dan tekanan Cina, untuk hadir ramai-ramai, termasuk para kader partai pendukung 03, 01 pada tanggal 5 dan tanggal 22 April 2024. Jangan lupa, nasib kita semua tergantung kepada Anda. Apakah Anda committed untuk agar negara ini tegak dengan martabat yang tinggi di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kami tidak akan menggarisbawahi apa yang telah disampaikan para tokoh tadi, tapi intinya kami mohon seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 22 April menjemput kemenangan rakyat di depan Mahkamah Konstitusi. Kita akan kawal para hakim. Jangan takut memberikan keputusan yang untuk memenangkan rakyat. Kita akan kawal Anda. Malaikat akan mengawal Anda. Tapi apabila Anda memutuskan Anda kalah dengan tekanan-tekanan istana, tekanan para setan itu, maka rakyat pun tidak akan kehabisan akal, ya. Rakyat tetap akan melawan. Tidak akan rakyat dikalah-kalahkan pada saat ini, karena kita akan dilindungi oleh Allah untuk menyelamatkan negeri ini, untuk merupakan perubahan-perubahan bagi rakyat Indonesia. Sekian, sekali lagi ingat, tanggal 22 April kita menuju ke Mahkamah Konstitusi, gedung Mahkamah Konstitusi, untuk menjemput kemenangan rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Takbir!